Halo Sobat Loker Tawa, buat kalian yang sedang susah mencari pekerjaan, gue bakal kasih sedikit informasi di mana ada aplikasi job portal terbaru namanya Kormo Jobs. Di mana Kormo Jobs menyediakan berbagai informasi lowongan kerja yang tertera di aplikasi. Di situ tertera ada nama perusahaannya, alamat perusahaannya, dan range gajinya. Buat kalian yang bingung downloadnya di mana, buka aplikasi Play Store kalian masing-masing dan download Kormo Jobs. Terima kasih. Feel me like a Hellcat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Bastian di channel YouTube Loker Tawa. Dan ini video kedua di tempat yang sama, yaitu di daerah Villa, daerah Puncak tepatnya. Seperti biasa kita akan membahas seputar dunia kerja, dari keluh kesahnya, suka dukanya. Dan kali ini gue kedatangan narasumber yang cukup menarik, bahwasanya dia bekerja di salah satu perusahaan yang bernama Exim ya. Di mana Exim itu adalah perusahaan ekspor impor. Itu info terakhir yang saya tahu sih. Cuman langsung aja tanpa perlu lama-lama. Halo, Mbak. Baik. Namanya siapa? Dias, biasa nama gue Dias. Orang lebih suka manggil gue Dias. Iya. Terus gue manggilnya Mbak aja ya, enaknya ya? Iyalah. Masa lu mau manggil gue Om kan gak lucu juga. Gue keseringan gitu. Kalau orang belum kenal manggil gue berarti Pak. Pak Dias. Karena belum tahu kan. Karena sebelumnya dia hanya tahu by email ya. Kalau belum telepon, belum dengar suaranya nggak tahu. Oke. Terus tadi info yang saya dapat terakhir kerja di Exim, bener nggak? Sebenarnya sih gue itu masuknya kayak perusahaan logistik. Oh, logistik. Nah, jadi itu kayak logistik support. Nah, dia itu kebetulan gue di bagian tracking Tracking. bawa kontainer. Jadi untuk khusus trailer aja. Gitu. Tapi bener ekspor impornya. Betul sih, itu karena memang posisi kita bawa kontainer, nggak hanya ekspor itu ekspor impor, tapi itu bisa buat logistik ya. Bisa buat lokal ya. Lokal, domestik lah contohnya gitu. Terus maaf, umurnya berapa usianya? Ini hitung dulu dong, berapa nih? Makanya masih muda lah ya, wanita karir guys. Oke, terus suka dukanya kerja di perusahaan yang lo sekarang kerjain? Banyak banget. Banyak banget. Ya, karena gini, pertama gue masuk di tahun 2016. Oke. Itu ditaruh di bagian administrasi. Admin. Nah, di situ gue kayak input data-data yang Ya, pokoknya setiap kegiatan tracking itu berjalan. segala sesuatu administrasi ya. Nah, terus pas di tahun ke berapa ya kemarin tuh sempet ada goyang lah, namanya perusahaan goyang wajar lah. Pandemi kan? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi udah goyang. Karena memang kita punya grup ya, awalnya itu kan perusahaan yang gue kerja ini ada grup. Nah, di situ ada 2 divisi yang sama ngejalaninnya. Nah, akhirnya kita manage gitu. Kita merger jadi satu. Benar. Gitu. Nah, akhirnya setelah kita maju, oke lah, kita masih terus berjalan dan berkembang lah gitu kan. Terus setelah masuk pandemi, itu semua perusahaan kan memang pada banyak yang goyang. Dan akhirnya gue merger lagi sama perusahaan forwarding. Dia yang ngurusin segala dokumen ekspor impor. Dan gue karena megang armadanya, ya udah gue urus armada. Dan gue di situ sempet dijadiin marketing. Lo bayangin nggak? Dari admin ke marketing. Ya, karena memang awalnya gue itu ngurus ke customer kan. Ini kan tiap hari komunikasinya sama customer terus gue nunjuk ke gue buat jadi marketing. Dan lo bayangin lagi pandemi kayak gini jadi marketing gitu. Ya, lo harus nyari. Dan gue harus keluar, gue juga takut karena kan memang pandemi ya. Pas gue di stay di kantor juga
by phone aja. Memang itu sulit banget sebenarnya itu. Sulit ya. Oke, terus kalau boleh tahu lulusan apa sih kok bisa kerja di bagian ekspor impor seperti ini? Gue kalau STM. Oh, STM. Wow. Wanita perkasa. Sorry ya. Terus tadi kan suka dukanya ya, terus sukanya kerja di situ selama berapa tahun dari 2012 ya? Iya. Udah 5 tahun ya? Bener nggak? Kurang lebih sih 5 tahun. Sukanya apa? Gue suka di situ tuh karena nggak ada ikatan waktu. Oh, nggak ada ikatan waktu. Jadi gue tuh kerjanya kayak tanggung jawab gue kerja di situ ya itu gue selesaiin dari awal sampai akhir gitu. Walaupun kalau dibilang jam kerjanya jam berapa sih? Jam 8 sampai jam 4 gitu kan. Tapi itu nggak bisa sama gue kayak gitu. Karena kan posisinya gue kan layanin customer ya gitu. Jadi memang gue harus standby. Berarti emang, tapi lo lebih suka yang seperti itu daripada dipatokin waktu dari jam sekian? Betul. Karena memang kalau kayak gitu kan gue sendiri bisa ngatur waktu gue gitu. Gue mau apa ini, gue mau apa aja yang mesti gue kerjain tuh gue atur sendiri gitu. Gue sukanya di situ gue nggak terlalu banyak diatur juga. Di situ gue diajarin, gue banyak banget pelajaran. Pelajarannya? Ya pelajaran dari apa ya, dari apa yang gak gue tahu sekarang Iya. jadi tahu gitu kan. Oh iya, apalagi lo lulusannya tadi STM Iya. terus merambah ke administrasi tuh bener-bener. Iya jauh banget kan, jomplang bener. banget. Tapi gue lebih suka yang tantangan kayak gitu karena gue tuh jiwanya tuh yang lebih adrenalin gitu kan. Adrenalin terus kayak traveling dan tomboy kan. Itu gak usah disebutin Iya, gak kayaknya. gak suka. Terus kita berbicara masalah pandemi lagi nih. Kondisi perusahaan lo selama pandemi ini sekarang gimana? Kalau dibilang itu sedih. Sedih. Iya. Cuman nggak ada pengurangan karyawan kan? Beberapa waktu yang lalu pas lagi guncang-guncangnya ada karyawan yang mesti off dulu kan gitu. Cuman tapi tetap masih ada Masih ikatan nggak? ikatan di rumah kan. Sampai dia ada kerja baru, dia nggak lanjutin kerja situ, ya udah akhirnya kita teruskan untuk tidak kerja di situ kan gitu. Karena pandemi juga, terus dia juga di rumah kan, dia juga pasti butuh makan kan ya. Lebih kalau ada yang lebih baik itu disarankan dari perusahaan nggak apa-apa. Ya, tapi alhamdulillahnya lo nggak kena dampak yang tadi lo sebutin kan? Iya, alhamdulillah. Terus tadi kan kerja di perusahaan ini dari tahun 2016. Sebelum tahun 2016 kerja di mana? Gue 2 tahun kerja di Malaysia. Oh, di Malaysia. Wow. PT Panasonic. Oh, PT Panasonic. Terus habis kontrak? Ya karena memang gue nggak lanjutin lagi. Oh, lanjutin lagi. Kenapa itu nggak lanjutin? Nah, secara di Malaysia kan jauh ya. Gue kalau tuh nggak bisa pulang suka hati gue mesti ambil Iya cuti sih. juga di sana. Dan sedangkan orang tua gue juga kasihan di rumah. Cuman di Malaysia enak kan? Enak, dibilang enak ya enak gitu karena gue bebas banget kan. Ya kan, udah bebas. Gue bebas banget, gue mau kemana aja. Apalagi Malaysia deket sama Singapura kan. Iya. Terus Gitu. tips buat temen-temen yang pengen kerja di bagian kayak lu nih, ekspor impor. Sebenarnya sih gampang ya kalau kayak gitu. Kita cukup pelajarin aja ya gitu. Kalau misalkan memang mau belajar tuh suka banyak ada di YouTube juga tuh ya. Gue pernah lihat siapa yang mau belajar untuk program ekspor impor itu diarahkan karena memang sekarang udah ada trainingnya. Dan gue juga nggak tahu itu namanya udah trainingnya itu, dan itu udah banyak banget iklannya. Berarti lo juga belajarnya dari YouTube juga? Kalau itu gue nggak, karena yang ada itu tuh baru-baru itu. Iya sih, benar. Gue tuh belajar otodidak banget di tempat kerja gue sekarang. Jadi karena memang di tempat kerja gue ini ada namanya training. Jadi kalau siapa yang mau belajar itu dipersilahkan buat belajar sama bosnya. Karena kan memang pimpinan di situ ada salah satu dosennya. Jadi dibebaskan siapa yang mau belajar nanti sama saya. Terus Oke, di situ ya kita benar-benar belajar dari nol. Terus di perusahaan yang lu kerjain sekarang udah pegawai tetap? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Ya, alhamdulillah. Gue sekarang kan udah dipercayain sama bos gue buat ngejalanin bisnis bareng sama dia.
walaupun ada sistem yang omnibus law gitu. Ya, perusahaan juga modelnya kayak kekeluargaan gitu. Oh, modelnya kekeluargaan perusahaannya. Oh. Jadi ya bisa lebih percaya sama bos, ya udah. Nggak mikirin yang sistem tadi yang disebutin kan. Oh, enak. Terus Semuanya memang sistem kekeluargaan. Jadi apapun masalahnya kita bisa bicarain bareng-bareng gitu. Maksudnya keluh pesannya lu apa gitu dan maunya apa gitu. Enaknya gue kerja di situ kayak gitu. Makanya sampai sekarang gue masih betah gitu ya. betah ya. Iya, walaupun ya tekanan juga kan pasti ada lah ya. Iyalah, Namanya naik kerja kan ada kerja, tekanan. tekanan pasti ada. Itu udah itu sih udah kalau dunia kerja menurut gue sih tekanan tuh udah biasa lah, kuping kanan keluar kuping kiri Iya yang penting kan? adalah kita kerjain Oh, aja bener. kan. Prinsipnya misalnya kerjain pulang ya lupain ya. Iya benar. Tapi kalau di gue enggak cuy. Oh, lu bawa kerjaan ya? Enggak mereka kalau gue kan memang semuanya by phone ya. Jadi ya udah by phone misalkan gue mau tidur pun ada yang telepon ya gue harus angkat juga. Cuman Oh, kan iya. itu ya namanya kita punya perusahaan jasa kan. Gue kerja di perusahaan jasa yang gue harus on time. Cuman kan kayak gue nih sekarang lagi pergi ke mana, so gue tinggalin kerjaan gue bisa by phone. Bisa baik pun kerjanya. Enaknya di situ. Oke, terus kasih sedikit motivasi buat teman-teman yang sekarang kesusahan nyari kerja biar semangat lah. Dari lu apa? Ya kalau gue sih kadang kan gini ya, ada dari pola pikir juga. Dari pola pikir. Dari pola pikirnya orang seperti itu yang udah misalkan ketolak di sini, udah nyerah lah, Hopeless udah lah ya? gitu kan. Tapi lu pernah ngalamin kesulitan nyari kerja? Pernah. Pernah. Nah, itu yang menjadikan lu bisa ngasih motivasi lah ya. Iya. Coba kasih deh. Balik lagi. Nah iya, jadi tuh gue pernah nyari kerja tuh, gue browsing ya, karena kan memang apa namanya kalau udah apa namanya gimana sih gue ngomongnya susah gitu temen gitu nanya ke temen gitu lah pasti ya nanti kabarin lah kan iya kan pasti kan gitu ya nanya ada lowongan gak gitu nanti kalau ada kabarin kan nanti gitu kalau ada kabarin tapi ternyata enggak. iya kita nggak bisa ngandelin temen kan Iya, ya mau bahasa ngomong. sekarangnya ghosting ya. Iya itu bisa. Nah, terus gue browsing buka di Facebook, gue juga pokoknya gue cari info dan gue tuh nggak kenal capek buat gue datengin itu. Jadi gue jam 5 pagi pun gue udah pernah gue jalanin, bahkan sampai dari jam 4 pernah gue jalanin ke perusahaan itu, gue nanya dan ternyata sampai situ itu udah penuh. Lu bayangin nggak jam 00 tuh udah orang udah penuh gitu kan. Cuman ya dari pengalaman lu kan sekarang udah menghasilkan lah ya, sekarang lu udah bisa kerja jadi karyawan tetap, bisa jadi wanita karir ya kan. Nah tuh guys, bagi kalian yang maksudnya jangan pantang menyerah kalau misalnya pengen dapat kerja, ya lu harus masukin kerja kayak Bagias tadi tuh sampai jam 4 subuh, jam 00 tuh harus pasti nanti dapat kerjaan lah, walaupun pandemi kayak gini gue yakin sih pasti ada aja. Oke, sekian pertanyaan dari gue, terima kasih udah nyempetin waktu datang ke puncak jauh-jauh dari Jakarta kan. Siap. Dan buat kalian yang udah subscribe terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya kita makin semangat buat video kedepannya, kasih motivasi buat kalian. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.